Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang tercinta dan hebat-hebat. Apa kabar hari ini? Insya Allah Ibu akan temui dalam keadaan sehat walafiat. Ibu berharap kalian tetap semangat. Walaupun proses pembelajaran pada saat ini masih dengan menggunakan metode daring. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan materi semester genap, yaitu dengan kompetensi dasar 38 dengan judul pengoperasian peralatan pengolahan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari kompetensi dasar ini, peserta didik dapat menerapkan prinsip pengoperasian peralatan pengolahan, kemudian mengoperasikan peralatan pengolahan. Peralatan pengolahan yang kita bahas pada bab ini ada 4, yaitu peralatan proses produksi roti, yang kedua peralatan proses produksi tepung, yang ketiga peralatan proses produksi susu kedelai, yang keempat peralatan proses produksi selai. Pada pertemuan ini, Ibu akan membahas materi yang pertama, yaitu peralatan produksi roti. Pada peralatan produksi roti yang dibahas pada saat sekarang ini adalah produksi roti skala besar atau industri. Alat yang digunakan terdiri dari mixer. Mixer berfungsi sebagai alat utama untuk pembuatan produk bakery. Mixer berfungsi memadukan bahan sehingga membentuk suatu adonan masak atau adonan yang bisa dibentuk atau digunakan untuk tahap berikutnya di proses bakery. Mixer ada 2 tipe, yaitu planetary mixer dan spiral mixer. Kedua mixer ini ada kelebihan pada spiral mixer, yaitu satu, adonan tidak cepat panas dan adonan cepat lembut. Kedua, mangkuk pada spiral mixer dapat berputar secara bersamaan sehingga dapat meningkatkan kecepatan pencampuran adonan di dalamnya. Ketiga, mesin ini dilengkapi dengan cover pelindung dan juga sangat mudah digunakan. Selain itu, mesin mengadopsi sibuk sinkron intensitas tinggi dan didorong oleh feedback dan rantai. Mesin dapat berjalan lancar dengan transmisi yang stabil. Bagian-bagian mixer bisa dilihat di gambar-gambar ini sekaligus pengaduk-pengaduknya. Selanjutnya kita masuk pada alat yang kedua, yaitu alat pembagi adonan atau disebut dengan dough divider. Fungsi alat pembagi adonan yaitu pembagian dilakukan secara manual menggunakan pemotong yang terbuat dari kaleng atau lempengan baja tipis. Pembagian menggunakan alat pembagi adonan manual atau manual divider berupa rangka beberapa cetakan yang berfungsi sebagai pemotong. Cara pengoperasian alat ini yaitu bersihkan bagian loyang, masukkan adonan ke dalam dough divider, ratakan seluruh permukaan loyang, tekan tuasnya sehingga udara dalam adonan keluar, kemudian tekan lagi tuas sekali lagi sehingga adonan terpotong oleh pisau pembagi. Cara perawatan alat ini dimulai dengan membersihkan sisa-sisa adonan yang menempel di antara pisau pembagi. Ini adalah gambar dari alat tersebut. Yang ketiga adalah yang disebut dengan final prover atau ruang fermentasi. Final prover berfungsi untuk
pengembangan akhir proses fermentasi dalam pembuatan roti. Flow-fed dilengkapi dengan pengaturan kelembaban nisbi dan suhu. Pengaturan kelembaban dan suhu ini sangat penting untuk mencapai kondisi fermentasi yang baik. Cara pengoperasian alatnya, yang pertama adalah isi bagian bawah dengan air sampai batas aman. Kedua, nyalakan flow-fed, atur suhu dan kelembabannya. Ketiga, diamkan adonan hingga mengembang maksimal. Yang keempat, jika sudah mengembang, keluarkan loyangnya. Cara perawatannya adalah dengan selalu menjaga batas aman air dalam wadah serta menjaga ke kabel yang menghubung ke sumber listrik. Ini adalah gambarnya. Yang keempat adalah oven. Oven deck otomatis adalah oven otomatis yang dapat disusun secara per deck. Biasanya disusun hingga 3 sehingga penjualannya pun bisa per deck sesuai keperluan bakery. Oven deck otomatis ada 2 jenis, yaitu oven deck gas dan oven deck listrik. Oven deck gas otomatis adalah oven deck yang menggunakan gas LPG untuk bahan bakar utama sehingga pembakaran oven. Tenaga listrik hanyalah sebagai power control untuk proses oven. Oven deck listrik otomatis adalah oven deck yang menggunakan energi listrik sebagai bahan bakar utama, sebagai pembakar oven. Tenaga listrik sebagai daya utama yang menggerak heater dan kontrol oven. Daya yang dibutuhkan sangatlah besar, kurang lebih 4000 watt. Dalam penggunaannya, oven deck listrik lebih aman digunakan dibanding dengan oven gas. Ini adalah di samping adalah gambarnya, contoh-contoh gambar. Ini perlu diperhatikan dalam penggunaan oven, yaitu agar penggunaan gas LPG lebih hemat, setting terlebih dahulu termokontrol api bawah sesuai suhu yang diinginkan. Bila suhu tercapai, baru setting termokontrol api atas sesuai suhu yang diinginkan. Contoh pengaturan suhu yang digunakan untuk beberapa produk antara lain suhu oven untuk pemanggang roti manis dengan adonan 50 gram, termokontrol api atas dan bawah 160 sampai 170 derajat Celcius dengan waktu 10 menit. Kedua, suhu oven untuk memanggang cake atau cookies, termokontrol api atas dan bawah 150 sampai 160 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Ketiga, suhu oven untuk memanggang roti tawar, termokontrol api atas dan bawah 200 sampai 210 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Cara perawatan oven dilakukan dengan mengecek selang penghubung untuk mencegah kebocoran. Dan kedua, membersihkan bagian dalam luar oven. Sebelum kita masuk pada penutup, Ibu pada kesempatan ini Ibu akan memberikan tugas, yaitu membuat clipping, yaitu alat-alat pembuatan roti. Dan sekaligus mempelajari materi yang ada di modul yang sudah Ibu bagikan, kemudian menjawab soal-soalnya. Demikian pembahasan materi pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.